dibawa, dibantu sama sahabat yang lain. Berasnya mau diangkat, gandumnya mau diangkat, kurmanya mau diangkat, pakaiannya mau diangkat. Kata Sayyidina Umar, tidak cukup itu semua untuk membalas budi dan menebus dosaku di hadapan Allah, karena aku termasuk zalim, mendolimi, mazlum, aku mendolimi mereka. Ini sifat khalifah. Padahal amar ma'ruf yang dijalankan, tapi belum tentu itu bisa bersama-sama. Kalau ada satu yang dibebankan amar ma'ruf, itu menerima penderitaan dan kesusahan yang tidak diketahui oleh pemimpinnya. Perjuangan itu tidak sekedar hanya sebutan nama, tapi perjuangan itu dibeli dengan darah, uang, hartanya, bahkan penyesalan dari keluarganya yang ditinggalkan. Dibantu, gandum mau diangkat sama sahabat, haram, jangan diangkat, halal bagimu tapi haram bagiku, karena aku dapat hukuman dari Allah. Ini Sayyidina Umar bin Khattab, gentle, ya, tegas, prinsip, tidak malu, benar, yakin. Langsung bayangkan, satu pikul gandum, satu kintal dipikul sendiri, sampai nangis para sahabat. Ya Khalifah, engkau ini pemimpin, bahkan engkau ini raja, bahkan kamu menteri dari penghulu kota Mekah, mengapa engkau mengangkat ini gandum? Demi Allah, nyawaku digenggam, aku tidak akan bisa masuk surga sebelum aku ditunjukkan suaminya yang masuk surga mati saat itu kelak akan memberitahu petunjuk itu. Bahkan suaminya mati syahid tidak akan ridho anaknya tidak makan 3 hari, istrinya tidak makan 3 hari, dia tidak akan ridho. Aku belum menebusnya dengan kafarah, dipikul sendirian, diikuti sama sahabat yang lainnya. Ini seorang pemimpin, ditaruh di depan rumahnya dulu, tidak masuk, dibawa lagi satu pikul kurma, ditaruh di depannya lagi. Sudah subuh lagi, diambil lagi pakaian, daging, sampai depan rumah, langsung diketok sesudah sholat subuh. Assalamualaikum. Sahabat ini udah gelisah yang lainnya, karena sama sekali tidak mengangkat beban apa-apa, bahkan sangat kepayahan. Sayyidina Umar bin Khattab masuk, ketahuilah kami sudah sampaikan kepada Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, dan apakah ibunda ini bersama anak mau memaafkan Sayyidina Umar? Berkata, kami tetap tidak akan memaafkan sebelum anak-anak kami terjamin. Ini urusan perut, bukan urusan perang. Akhirnya masuk Sayyidina Umar, mana tempat dapur, diambil sendiri, diambilkan air, dicuci gandumnya, dimasakkan sendiri. Ibu jangan ikut-ikut, saya wakilnya Sayyidina Umar, dan memerintahkan saya, bisa saya dipecat nanti kalau tidak memperhatikan itu. Daging dimasakkan, ya, air didamkan, piring disiapkan, kemudian anaknya dibangunkan. Bayangkan bagaimana orang lapar. Jam 8 dari subuh, jam 8 3 jam selesai dihidangkan, semua anaknya 5 makan. Sambil makan senang.
Bertanya lagi Sayyidina Umar bin Khattab, apakah ibu sudah ikhlas bisa memaafkan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab? Karena kami diperintahkan untuk bertanya apakah mau memaafkan Sayyidina Umar bin Khattab. Tetap menjawab, ini masih sebagian kecil, aku memaafkannya. Ini hari aku makan, tapi esok hari apa yang aku makan? Belum ada jaminan yang kuat. Wahai Khalifah, sampaikan lagi kepada Umar bin Khattab, sebelum ada jaminan sampai anak saya besar dan kawin dan sudah ada dalam ekonominya, seperti bagaimana bapaknya memperhatikan anak istrinya. Baiklah, kami akan sampaikan. Untuk sementara ini mengeluarkan pundi emas Sayyidina Umar bin Khattab dari kantongnya, cukuplah untuk 1 bulan makannya dan pakaiannya, sehingga bisa bertahan untuk sebulan. Apakah demikian bukan jaminan, wahai bunda, wahai ibu bersama anak-anak? Tentu sudah cukup. Tetap si bunda tadi, ibunya ini mengatakan, aku belum bisa memastikan sesudah itu aku kemana. Aku tidak mau makan sekejap dan nikmat sekejap. Aku bersyukur kepada Allah, tetapi aku sudah sangat tua. Bagaimana anak-anakku pun belum kawin, dan aku tidak mampu bekerja. Bagaimana aku ridho terhadap Sayyidina Umar? Begitu tantangan khalifah. Dalam satu riwayat, hanya satu manusia yang kehilangan suaminya dalam berjuang di jalan Allah, itu jaminan Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya pada satu malam, khalifah yang lain bermimpi, di mana saat bermimpi itu melihat suaminya masuk surga dan marah kepada Sayyidina Umar dan minta jaminan atas istri dan anak-anaknya karena dia membela sampai mati di jalan Allah. Begitu melihat Sayyidina Umar memberikan makanan, memberikan uang, dinar, kemudian sampai pakaian, maka di situ sahabatnya bermimpi, aku telah ridho kepada Sayyidina Umar. Sampaikan kepada Sayyidina Umar dalam mimpinya, ketahuilah ya Amirul Mukminin, kami bermimpi begini, yang mana suaminya telah ridho bahwa engkau masuk surga atas perbuatan engkau yang mikul kurma dengan sendirian, beras sendirian, sahabat sendirian. Maka setelah mendengar ini, maka sujud syukurlah Sayyidina Umar bin Khattab, dan saat itu langsung Sayyidina Umar sendiri dengan bagian kebesarannya ya, sebagai khalifah menuju rumah tersebut. Terkejutlah seorang ibu tadi bersama anak-anaknya. Demikian akhlak Sayyidina Umar sampai mau jadi pembantu dan memasakkan di dalam rumah hanya untuk menebus kesalahannya, tidak tanggung jawab masalah sesudah perjuangan. Begitu melihat itu Sayyidina Umar, langsung ibu tua ini bersama anak-anaknya minta maaf kalau itu Sayyidina Umar atas perkataan yang kasar dan memaki yang tidak tahu diri. Maka Sayyidina Umar mengatakan, saya yang minta maaf, bukan engkau wahai ibu, aku yang minta maaf. Kalau engkau tidak memaafkan sampai detik saat ini, tidak ada artinya perjuangan yang membela 4.000 orang, karena hanya satu orang yang tidak ikhlas. Tolong kau ikhlaskan semua ini sehingga kami tidak akan pulang sebelum ibu memaafkan. Dan kami berjanji sampai mati
anakmu yang 5 sampai engkau kami tempatkan di tempat yang mulia, dan tidak akan ada kekurangan apapun, dan disaksikan oleh sahabat semuanya, kami jamin. Dan itu pelajaran dan cambuk yang pertama. Saya tidak hanya memperhatikan orang-orang yang berjuang, yang luka di dalam kemah, tetapi saat ini kami berjalan, siapa saja yang ditinggalkan suaminya dalam perang, itu tanggungan dan jaminan. Itulah pemimpin yang disebut dari Sayyidina Umar bin Khattab. Pembelaan amar ma'ruf itu tidak hanya batas berjuang dan pengorban untuk menyampaikan dalam peperangan dan kemenangan, tapi amar ma'ruf itu sampai pembelaan kepada keluarga, anak istrinya yang ditinggal. Dua hal yang kita ingat, yang satu pembalasannya itu bagaimana di sisi Allah. Allah akan membalas kebaikan-kebaikan itu, asal kebaikan itu yang diterima oleh anak istrinya dan ridho, menangis, sehingga saat itulah ekonomi mereka berubah, tidak ada yang kelaparan lagi, bahkan sampai dinikahkan. Setelah dinikahkan itu pun sampai diberi tempat kediaman yang dijanjikan oleh Umar bin Khattab, yang takutnya hisabnya itu Allah menuntut kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Untuk itulah para hadirin hadirat, yang disebut amar ma'ruf itu bukan hanya sekedar apa yang kita perjuangkan, tetapi itu kompensasinya sangat banyak sekali, reaksinya kepada yang lain. Kalau kita satu mengerti bahwa amar ma'ruf itu dibebankan kepada kita yang mengaku orang Islam, kita mulai dulu dari rumah ke rumah, kemudian dari saudara famili kita, kemudian kita mengingatkan kepada anak-anak kita yang tidak sholat. Cukup kita mengingatkan. Kalau ada yang berada di jauh, ditanya, ini maghrib, sudah sholat maghrib apa belum? Kalau isya kita telepon, ini isya, sudah isya apa belum? Cukup melewati telepon, cukup kita melihat dengan satu asal mengingatkan. Bisa-bisa orang lain kita berhasil, tetapi anak kita, saudara kita, keluarga kita nggak berhasil karena kita kurang mengingatkan. Bahkan suami kita nggak sholat, kita diamkan. Ini amar ma'ruf. Bahkan istri kita ya nggak pulang, nggak pernah ditanyakan. Ini yang menjadikan hal-hal yang sangat mengganggu, yang tidak disebut orang-orang yang memiliki iman. Belum disebut beriman sebelum mengingatkan, yaitu amar. Suami kita nggak sholat, masa bodoh. Istri kita nggak sholat, masa bodoh. Sedangkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita, orang-orang yang disebut soleh solehah, bahkan mengajarkan yang paling inti di dalam ibadah, membangunkan istrinya pada sholat malam, membangunkan Siti Aisyah itu tengah malam. Yang kecintaan Nabi SAW kepada Siti Aisyah yang luar biasa, tapi tidak pernah merasa kasihan pada saat ibadah. Kalau engkau tidak bangun Siti Aisyah, entah, aku tidak tanggung-tanggung lagi untuk menyiram air panas. Menyiram air panas. Paham? Dan apa? Kemudian merah.
Karena Siti Aisyah simbolis untuk wanita soleha. Bagaimana simbolis seorang wanita soleha ini kalau tidak memberikan contoh yang baik, perilaku yang baik, ibadah yang baik, kehidupan yang baik, pasti tidak bisa disebut istri Nabi Muhammad SAW. Maka untuk demikianlah fadzakir fanadzikra tanfa'ul mu'minin, disiram air panas. Sebaliknya, wahai Aisyah, aku tidak bangun, kau siram aku air panas. Dan ketahuilah, wahai Aisyah, orang yang meninggalkan sholat 1 kali dan berkumpul dengan suami istri, dia peluk itu batang